A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-25. Ketulusan hati. Hendaklah engkau selalu bertulus hati terhadap setiap muslim, dengan maksud agar engkau tidak menyembunyikan sesuatu darinya yang dapat menunjukkan jalan kebaikan dan menjauhkannya dari kejelekan. Sabda Rasulullah SAW, Inna dinan nasihah. Inna dina an-nasihah. Sesungguhnya agama adalah nasihat. Sesungguhnya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Al-Imamu Ahmad. Bersikap tuluslah kamu pada sesama muslim dalam setiap kehadirannya maupun dalam ketidakhadirannya. Janganlah melebihkan rasa tulusmu yang ada dalam ucapanmu dengan perasaan sebenarnya yang ada di dalam hatimu. Kitab Jika engkau sedang bermusyawarah dengan sesama saudaramu muslim, kemudian saat bermusyawarah itu engkau mengetahui bahwa pendapat saudaramu itu salah, maka katakan kepadanya segala sesuatu yang benar menurut anggapanmu. Hasud. Salah satu sifat yang sangat bertolak belakang dengan keikhlasan seseorang ialah sifat hasud atau iri hati. Jika melihat orang lain diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tercela ini, yakni sifat hasud, bersumber dari adanya rasa tidak senang bila melihat orang lain mendapat kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik karunia yang bersifat keduniawian ataupun keagamaan. Kemudian mengharap agar nikmat itu pun segera lenyap dari pemiliknya. Itu namanya hasud. Nabi SAW bersabda, Innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar. Sesungguhnya sifat hasud, iri dengki, itu dapat memakan amal kebajikan seperti api yang melahap kayu bakar. Al-Hadis. Orang yang iri hati berarti telah menantang kekuasaan dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah meletakkan nikmat yang tidak pada tempatnya. Nauzubillah. Tetapi tak ada salahnya jika engkau melihat rahmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain, lalu engkau berdoa dan memohon kepadanya agar engkau memperoleh nikmat yang sama dengannya. Ini tidak masalah. Maka perbuatan itu sama sekali tidak dilarang oleh agama.
sikap ketika dipuji orang. Hendaknya engkau tidak merasa gembira ketika mendapat pujian dari orang lain. Dan apabila pujian itu sesuai dengan keadaan dirimu, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi adharal jamila wa sataral qabiha. Segala puji bagi Allah, zat yang menampakkan kebagusan dan menutup kejelekan. Adapun apabila pujian itu tidak sesuai dengan keadaanmu, maka berdoalah dengan sebuah doa yang biasa dilakukan oleh kaum salaf. Allahumma la tu'akhizni bima yakuluna waghfirli ma la ya'lamuna waj'alni khairan mimma yadhunnuna. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku sebab perkataan mereka. Ampunilah dosaku karena sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik dari yang mereka sangka. Sedangkan bagi dirimu sendiri, janganlah sekali-kali kamu memuji orang lain kecuali dengan pujian itulah ia akan bertambah giat menjalankan nilai-nilai kebaikan. Atau orang yang kau puji itu termasuk orang utama yang tidak diketahui keutamaannya. Dengan syarat semua pujian itu jauh dari dusta dan tidak menimbulkan rasa bangga daripada orang yang mendapat pujian itu. Cara menasihati orang lain. Jika engkau berkeinginan menasihati orang lain dalam urusan tertentu, maka ajaklah ia ke tempat yang sepi dari keramaian dan nasihatilah ia dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan menggunakan kata-kata secara langsung. Sebaiknya gunakan sindiran yang mudah difahami. Dan bila ia bertanya siapa yang memberitahu padamu tentang perbuatan yang ia lakukan, maka jangan kau beritahukan hal itu. Karena hal itu dapat menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Jika nasihatmu ia terima, maka pujilah Allah serta bersyukurlah kepadanya. Apabila tidak diterima, kembalikanlah nasihat itu pada dirimu sendiri dan katakan kepadanya, wahai nafsu yang mengantarkan kejahatan, penyebab tidak diterimanya nasihat adalah dirimu sendiri. Periksalah dirimu, mungkin engkau belum memenuhi beberapa persyaratannya. Amanat dan khianat. Jika engkau diberi kepercayaan atas sesuatu, hendaklah engkau menjaganya sebaik mungkin. Menjaga melebihi penjagaanmu atas milikmu sendiri. Hendaklah engkau selalu menunaikan amanat dan hindari segala bentuk pengkhianatan. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salasun muta'alliqatun bil arsy, an-ni'matu yaqulu Allahumma inni bika fala ukfara warrahimu yaqulu Allahumma inni bika fala u'ta'u wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala ukhanu. 3 hal yang senantiasa tergantung di arasy. 1 nikmat, yang mana nikmat itu berkata, ya Allah, aku berlindung padamu agar aku tidak diingkari.
Kedua adalah sanak keluarga rahim yang berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu agar tali silaturahim tidak diputuskan. Dan yang ketiga amanat. Amanah yang berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu agar aku tidak dikhianati. Jujur. Hendaklah engkau selalu berkata jujur dan menepati janji, karena pelanggaran dan pengingkaran janji merupakan salah satu tanda kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa fi riwayatin akhar, idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Tanda-tanda munafik ada 3. 1, apabila berbicara dia berdusta. 2, apabila berjanji dia ingkar. 3, apabila dipercaya dia berkhianat. Dalam riwayat yang lain, dengan kalimat apabila berjanji dia menipu, dan apabila bermusuhan dia tidak kesatria. Al-Hadis. Hindarilah perdebatan dan perbantahan, karena hal itulah perdebatan perbantahan yang mengobarkan amarah di dalam dada, merisaukan hati, menimbulkan permusuhan dan rasa benci satu dengan lainnya. Jika dalam perdebatan itu ternyata pendapat orang lain yang benar, maka terimalah pendapat itu, karena kebenaran adalah sesuatu hal yang patut untuk diikuti. Tetapi jika pendapat orang lain itu justru salah dan batil, maka berpalinglah darinya, karena itu termasuk orang bodoh. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 199, wa'arid 'anil jahilin. Serta berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Sendaguro dan memuliakan sesama muslim. Jangan terlalu sering bersendagurau. Jika sendaguromu itu bertujuan untuk menghibur hati sesama muslim, maka hindari segala perkataan bohong dan senantiasa berkata dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, la tumari akhaka wa la tumasihu wa la tu'idhu mau'idatan fatahlafahu. Janganlah engkau mencela saudaramu, janganlah bersendagurau, dan janganlah berjanji lalu engkau tidak menepatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hendaklah engkau selalu mengagungkan dan memuliakan sesama muslim, lebih-lebih terhadap kaum solihin beserta keturunannya dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Janganlah engkau menakut-nakuti, jangan mengancam serta mengejek sesaudara sesama muslim, ataupun memandang mereka dengan pandangan yang penuh kehinaan. Karena perbuatan itu semua adalah bagian dari akhlak-akhlak tercela. Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ayyahqara akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang dikatakan dia itu jahat apabila dia mencela saudaranya sama muslim. Hadis Al-Hadis.